10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pak Boy, ini yang terjadi atau pengalaman saya sendiri, sering sekali ketika di era Capres itu banyak sekali Pak. Baik Pak Prabowo, baik Pak Jokowi, itu yang mendapatkan hal-hal yang demikian Pak. Kemudian pertanyaannya mengapa hanya ini yang diproses oleh pihak kepolisian Pak? Tidak yang ini, yang lain juga diproses. Cuman karena kita bicara tentang kasus ini ya, kasus yang lain kita bicara pada kesempatan yang lain. Kasus yang melakukan penghinaan terhadap Pak Prabowo, apakah itu juga diproses? Berjalan, jadi berjalan. Nanti kita cari waktu khusus, kita bicara yang terkait progres kasus itu. Namun belum ada yang ditangkap dan ditahan Pak ya, seperti MA ya? Benar, Belum. jadi ini kan proses cukup, sebenarnya ini proses yang cukup lama ya, 3 bulan ya. Ya. Artinya dalam proses penyelidikan untuk men-tracing posisi daripada tersangka itu ya cukup memakan waktu 3 bulan ya. Bisa juga ini suatu kondisi yang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dikarenakan karena saya katakan tadi, bisa saja tersangka itu tidak ada di Indonesia. Kondisinya kan ini kejahatan yang sifatnya antar negara, bisa dimungkinkan seperti itu kondisinya. Tadi Pak Boy mengatakan memakan waktu 3 bulan Pak Boy ya. Dan mencari tahu apakah ada di luar negeri ataukah ada di dalam negeri. Kemudian siapa yang membuat. Dan akhirnya polisi melakukan penangkapan dan penahanan itu atas dasar apa Pak? Karena memposting saja akhirnya sudah didapatkan ya, bahwa itu. Semua didasarkan pada alat bukti yang cukup untuk melakukan upaya paksa penangkapan. Saya katakan tadi ini konstruksi pasalnya adalah pasal yang tidak hanya satu undang-undang saja ya. Di sini ada undang pornografi, undang-undang ITE dan undang tindak pidana umum. Jadi didasarkan kepada unsur-unsur delik yang patut atau dapat dipersangkakan kepada tersangka, penyidik menilai dan ini sudah merupakan cukup untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap yang bersangkutan. Oke. Itu butuh waktu 3 bulan Pak selama itu? Benar. Untuk memastikan apakah pelakunya adalah MA atau bukan, itu 3 bulan? Benar. Jadi itu adalah kondisi nyata yang tidak ditutup-tutupi, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Tetapi tentu hikmah dari perkara ini ya, yang dapat kami sampaikan, dalam perspektif kepolisian ini kan sesuatu pembelajaran hukum yang patut dipahami oleh semua warga negara. Bahwa penggunaan sosial atau media sosial itu dilandaskan pada aturan-aturan hukum, norma etika yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Jadi ini sangat memberikan manfaat bagus untuk kita semua, untuk tidak dengan sembarangan menggunakan media sosial, karena itu sudah diatur oleh hukum di negara kita. Kasus ini bulan Juli Pak ya? Masuk Benar. laporan ya, diadukan bulan Juli. Ya, bulan Saat Juli. itu lagi kampanye pemilu presiden. Oh sudah selesai, pemungutan suara kan tanggal 9. Ya, maaf, sudah pemungutan suara, kemudian itu berprosesnya ketika kampanye presiden maksud saya. Tidak. Proses postingan itu. Tidak, jadi ketika ditemukan itu di bulan Juli itu ya, setelah pada tanggal 9 hari pemungutan suara itu. Setelah pemungutan suara itu, Ya. tanggal 9 itu. Kemudian laporan masuk sekitar tanggal 20 Juli. 27. 27 Juli. 27 Kemudian itu langsung diproses oleh pihak kepolisian. Ya prosesnya itu ada namanya langkah-langkah penyelidikan dalam konteks mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, termasuk pemeriksaan saksi dan juga tentu pemeriksaan ahli dalam hal ini ya. Ini ada tudingan yang agak kurang enak buat kepolisian. Polisi dituding berani akhirnya menangkap dan menahan tersangka itu karena akhirnya Pak Jokowi sudah ditetapkan sebagai presiden, Pak. Jadi polisi bekerja karena ini seorang presiden. Gitu. Ya penilaian boleh saja begitu, tapi kan ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh institusi Polri terkait laporan-laporan seperti ini. Apakah ini sesuatu hal yang layak dilakukan proses atau tidak? Silahkan masyarakat menilai, tetapi ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Polri dalam konteks sebagai alat negara penegak hukum. Oke. Baik Pak Boy, kita tunggu lagi kasus-kasus berikutnya terkait dengan penghinaan terhadap Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo. Pak Boy, terima kasih atas informasinya. Ya, Selamat terima sore. kasih. Selamat sore.